Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Nah, hai halo sahabat cendekiasia yang ada di rumah. Nah, kembali lagi di section kurma kuliah Ramadan barengan insan cendekiasia. Bersama saya Muhammad Hafiz Rahman sebagai host yang akan menemani teman-teman sekalian pada beberapa hari ke depan. Nah, pada section kurma kita kali ini sudah dibersamai oleh salah satu ustadz dari Man Insan Cendekiasia, yaitu Bapak Asrul Sani. Nah, beliau merupakan salah satu pembina asrama di Man Insan Cendekiasia dan juga guru yang mengajarkan mata pelajaran Al-Quran Hadis dan juga ba'da maghrib kajian malam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaannya ya. Nah, jadi saudara kita yang di rumah ada yang bertanya nih Ustadz atas nama Farid Ridwan. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara berperilaku baik pada bulan Ramadan yang sesuai dengan kitab Wasoya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat cendekia, sahabat kurma, bertemu kita kembali di bulan Ramadan yang mulia ini. Senantiasa kita diberikan kesehatan, kesempatan, kedamaian hati yang tenteram dan menjalankan ibadah bulan puasa di bulan Ramadan yang mulia ini. Sahabat cendekia yang kami banggakan, pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah, menanggapi pertanyaan dari saudara Farid Ridwan, tanggapannya tadi bagaimana sikap kita dalam menjalankan ibadah puasa menurut sudut pandang kitab Wasoya Abana Ulil Abana. Sebagaimana yang sudah kita pelajari, dalam kitab Wasoya ini merupakan kitab akhlak dasar yang kita pelajari di madrasah kita ini, di mana kitab ini mendoktrin kita, menjembatani kita dalam hal membentuk karakter dan akhlak. Di dalam kitab itu jelaskan berbagai macam perihal, mulai bagaimana cara adab kepada orang tua, adab kepada guru, adab kepada teman, dan juga terkhusus bagaimana kita bertakwa kepada Allah. Dalam kitab Wasoya ini, dalam bab 2 dijelaskan, ya bunayya, kaifa yakunu halaka iza tala alayka abuka wa anta taf'alu amran nahaka anhu amma tahsaya shuddan alayka al-uqubah falyakun halaka ma'allahi kazalik li'annahu yaraka min haitsu la tarahu wa la tufrid fi syai'in amraka fi wa la tamdud yadaka ila syai'in nahaka an. Di sini menjelaskan bagaimana perasaan orang tua. Orang tua tentu merasa atau bersikap marah kepada anaknya yang berbuat kesalahan, baik ia pelanggaran, seperti contoh kita waktu kita kecil, bagaimana ayah dan ibu kita mengajari kita pendidikan dasar ibadah, sholat. Mungkin dalam hal-hal lain marah-marah juga dia, seperti kita merusak mainan, marah-marah dia, cuman tidak semarah dalam hal masalah ibadah. Ini tegas. Mungkin masalah pendidikan agama ini, orang tua kita ini tentu geraknya luar biasa. Itulah betapa sayangnya dia kepada kita. Dia marah bukanlah karena dia benci kepada kita, tapi dia merasa khawatir terhadap beban kepada anak dia. Semua langkah dilakukannya. Tapi sekarang berbagai sudut pandang
kadang dengan cara kerasan, oh saya tidak setuju, begini-begini, oh tidak cocok untuk saya. Oh nggak bisa. Dalam hal ibadah juga orang tua ditekankan untuk keras dalam artian mendidik, bukan berarti menyiksa. Jadi kan bermacam-macam itu. Ada yang keras tapi tidak mendidik, oh, itu masalah itu. Tapi keras dalam artian mendidik dengan tujuan. Ada tujuannya bagaimana? Bagaimana anaknya ini bertakwa kepada Allah. Maka yang diinginkan adalah ketika dia mati, orang tua ini, iza mata imidu adam in qata amaluhu illa min salasin. Sadaqatun jariyah al ilmu yantafi'u bih aw waladun salih yad'ulah. Mati anak Adam itu terputus semua amalnya. Aset yang dimiliki itu terputus. Kecuali yang salah satunya adalah waladun salih yad'ulah. Anak yang soleh senantiasa mendoakan kedua ayah dan ibu. Maka ada orang berpendapat tidak sampai dua orang yang hidup kepada orang yang mati. Oh, salah. Bagaimana dengan hadis ini? Waladun salih yad'ulah. Anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Anaknya masih hidup, orang tuanya sudah tiada. Maka doa orang tuanya, doa anaknya sampai kepada kedua orang tuanya. Maka doa yang paling tinggi adalah Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahkan ada satu keterangan menjelaskan, jangan engkau tidur menjadi anak yang durhaka. Bagaimana tidur menjadi anak durhaka? Sebelum tidur kalau bisa doakan ayah dan ibu kita. Paling tidak Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau bisa sebanyak-banyaknya. Jadi jangan kita status tidur menjadi anak durhaka, tak mendoakan ayah dan ibu kita. Khawatirnya orang tua. Itu orang tua kepada anak. Orang tua kepada anak adalah makhluk dengan makhluk. Tentu pas waktu kita mungkin habis waktu kecil sering dikejar itu emak gitu. Mau merepet. Sehingga tapi merepetnya itu tanda sayangnya, tidak ada tanda benci. Sehingga kalau kita mendengar ibu kita merepet, kita khawatir, kita takut, itu kan, takut. Tapi takutnya kita itu, orang tua kita itu marah dia karena dia merasa memiliki, dia adalah darah daging kita. Itu makhluk dengan makhluk. Bagaimana dengan Allah yang telah menciptakan semua makhluk? Nah, begitu halnya dengan masalah puasa ini. Kalaulah orang tua kita keras terhadap anaknya, maka Allah pun mengingatkan peringatan yang keras kepada hambanya, jangan bermain dalam hal ibadah. Merupakan bagian dari takwa kepada Allah. Jangan kita pernah bermain-main dalam takwa. Bahkan dalam syarat Jumat itu adalah wasiat takwa, bertakwa kepada Allah, ditingkatkan dalam segi kualitas, ditingkatkan juga dalam segi kuantitas. Ini dua ini jangan dipisahkan, ini segi kualitas dan segi kuantitas. Takwa kepada Allah ini sehingga menjadi syarat utama yang mensahkan solat Jumat. Dalam khutbah Jumat itu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka wasiat takwa menjadi syarat sahnya solat Jumat. Maka takwa, maka peringatan keras kalaulah kita seorang yang berada dalam pendidikan agama. Apalagi madrasah kita adalah madrasah berasrama. Maka sebagaimana Ustaz sampaikan dulu ketika kita belajar wassoya, ayahmu, orang tuamu ada dua. Ada ayah biologismu, ada ayah akademismu. Ada orang tua biologismu, ada orang tua akademismu. Kalau kau ingin selamat, cukup kau patuhi yang dua ini. Tapi kalau kau tentang yang dua ini, udah sengsara, dicabut keberkahan hidup kita. Maka orang tua kita menginginkan, kadang-kadang dia tersimpan dalam hatinya, tak pandai dia menyampaikannya, maka diwakilkannya kepada guru. Diwakilkannya kepada guru untuk menyampaikan apa isi hati dia, maka gurulah menyampaikannya dengan berbagai hal, dengan berbagai cara. Tentu caranya berbeda, tapi keinginan antara orang tuamu dan gurumu adalah sama. Cuman caranya berbeda, tujuannya sama. Jangan ini dibenturkan menjadi masalah, tapi kita fokus kepada tujuan. Dalam hal ini mengingatkan orang tua, mengingatkan guru, maka dua-duanya ini adalah makhluk. Maka jangan
sesekali menentang Allah. Kalau makhluk saja kita khawatir, kita menghadirkan rasa takut, lalu kenapa kita tidak menghadirkan rasa takut dan khawatir kepada Allah yang melihat? Allah melihat apa yang kita lakukan. Allah tahu apa yang kita lakukan. Seekor semut yang hitam di dalam batu yang hitam, di atas batu hitam ini ada rumput ilalang di atasnya, ada seekor semut kecil semutnya. Allah tahu berapa kali hentaan kaki semut ini. Allah tahu tuh, 1, 2, 3. Kita tak tahu. Kepikir pun kita semut batu semak, yang nampak kita adalah semaknya, tapi Allah tahu. Yang kita lihat mungkin hanya semak belukar, kita tidak tahu di bawahnya ada batu, ada seekor semut, tapi Allah tahu. Kita berdua ini, isi hati Hafiz, Bapak tidak tahu, Hafiz pun tidak tahu isi hati Bapak. Begitu juga dengan kawan-kawan kita, antara manusia dengan manusia yang lainnya, tidak tahu isi hati, tapi Allah tahu. Maka jangan sesekali menentang Allah. Maka dalam puasa ini banyak yang kita jaga. Puasanya mungkin masih sah, tapi mungkin nilainya berkurang, muncul kebencian dalam hati kita. Tidak ada manusia yang tak bersalah, tapi tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dan saling mengingatkan dalam hal agama, nasihat menasihati, dalam musibah saling mengingatkan dalam hal kesabaran. Maka tidak ada manusia yang lepas dari salah. Di sini kita saling mengingatkan. Maka dalam hal sekecil pun jangan muncul di benak kita, oh si anu benci, oh kayak itu, kayak gitu, kayak itu. Muncul di benak hati kita kebencian kepada orang. Orang lain tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Dalam hal Ramadan ini, kam min sha'imin laisa lahu min syiyamihi illa bil ju'i wal 'atas. Banyak orang yang berpuasa tidak ada makna puasanya, tidak ada nilai puasanya. Mungkin dalam segi fikih puasanya sah, tapi nilainya tidak ada. Laisa lahu min ju'i wal 'atas. Tidak ada baginya puasa kecuali hanya tinggal menahan haus dan lapar. Sahabat cendekia yang dirahmati dan dimuliakan Allah, juga dijelaskan dalam bab masalah takwa kepada Allah dalam bab 2 wal wasaya. Inna rabbaka sadidul batsi syadidul iqabi fahzar. Sesungguhnya Tuhanmu sangatlah pedih siksaannya. Sangat pedih siksaan Allah itu. Siksaan Allah itu tidak bisa kita bayangkan. Mungkin terlintas dalam pikiran kita bahwa siksaan Allah itu begini ukurannya. Mungkin neraka itu panasnya sekian Celcius. Tidak. Selagi masih dia terlintas dalam pikiran kita pedihnya siksaan itu belum neraka. Saat masih terlintas, oh begini mungkin. Cuman Allah ingatkan dalam Al-Quran dan hadis bahwa siksa Allah ini begini dalam neraka. Tapi sakitnya itu tidak bisa kita bayangkan. Allah mengingatkan dalam bentuknya, tapi rasa sakitnya mungkin apa yang kita rasakan lebih dari itu. Selagi masih bisa dibayangkan siksa itu belum itu. Namun indahnya juga surga tidak juga bisa kita bayangkan. Ada nampak sesuatu kita yang indah surga itu, oh belum tentu itu. Jadi indahnya surga itu tidak bisa dibayangkan. Dalam hal ibadah berpuasa ini, maka ini kesempatan kepada kita umat Muhammad ini. Pada kita umat Muhammad, umur umat Muhammad hanyalah 60 sampai 70 tahun. Ikmaru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum may yajuzu zalik. Umur umatku itu hanyalah sekitaran 60 sampai 70. Yang lewat dari angka ini sangatlah sedikit sekali. Tapi ayat yang diberikan kepada kita Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Kualitasnya bagi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Maka yang perlu kita ambil dari wasaya ini adalah maka rasa takut, pahzar, maka takutlah kamu, khawatirkanlah kamu, wanti-wantilah kita. Jangan bermain-main terhadap bulan puasa ini, merupakan bagian dari takwa kita kepada Allah. Mungkin tentang hal ini sampai di situ tentang jawaban dari saudara Farid. Khawatir kita kepada peringatan orang tua kita itu adalah makhluk, tapi juga yang paling terpenting adalah khawatir kita terhadap peringatan yang menciptakan makhluk. Mungkin itu saja.
jawaban tentang itu. Sekian. Oke, terima kasih kepada Bapak Asrul. Nah, Sobat Cendekia, begitulah cara berperilaku baik pada bulan Ramadan menurut sudut pandang dari Kitab Wasoya. Oke, mungkin sekian section kurma kita pada kesempatan kali ini. Saya Muhammad Hafiz Rahman sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.